Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna, afa antum lahu munkirun." Wahai manusia, wahai jin, inilah peringatan Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan berkah. Sekali lagi, semua yang punya kuping, semua yang punya hati, insya Allah akan tersentuh kalau mentadabburi ayat ini. Wahai manusia dan jin, kami turunkan kitab itu, Al-Quran, sebagai peringatan. Apakah kalian memungkiri bahwa saya itu dari aku, kata Allah? Apakah kalian memungkiri tentang kebenarannya? Apakah kalian meragukan tentang hukum-hukumnya? Selanjutnya, dari yang ke-10, surah Al-Hajj, urutan 22 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi man yurid. Begitulah, demikianlah kami benar-benar menurunkan Al-Quran yang penuh dengan ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia inginkan. Hidayah ini Allah akan berikan kepada siapa yang diinginkan, dan hidayah datang dalam bentuk sinyal, saudara-saudara sekalian. Makanya kita temukan rata-rata teman-teman kita mu'allaf yang baru masuk Islam, kalau memang dia tulus masuk Islam, Anda akan temukan subhanallah, bagi kita yang lahir dalam keadaan Islam tidak masuk di akal dia bisa dapat hidayah. Rata-rata yang masuk Islam di tangan saya itu mengucapkan, saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Oh, saya dengar azan kemudian saya merinding. Kalau kita ini orang muslim, dalam muslim tiap hari dengar azan merinding nggak? Biasa aja gitu kan. Ada orang terbolak-balik membaca qul huwallahu ahad saja masuk Islam gara-gara itu. Seorang dosen saya, guru saya yang saya sangat hormati di Mekah, Syekh Muhammad Jamil Zainu, semoga Allah sembuhkan beliau, sekarang stroke. Beliau punya karya ilmiah cukup banyak, sekitar 30 atau 40 karya ilmiah tulisan, dan saya banyak pakai buku beliau dalam referensi gitu. Satu waktu beliau saya pernah ketemu di Mekah gitu kan, dan saya sangat kagum dengan beliau ini karena luar biasa. Beliau satu-satunya guru saya, dan saya temukan penulis di muka bumi ini sebenarnya, dari bagi saya ya, itu yang menulis di bukunya, semua muslim punya hak untuk mencetak buku ini. Terbalik, jadi tidak dilarang. Siapapun yang mau cetak buku saya silakan, perbanyak. Dan kalau Anda ingin memperbanyak karena sosial, hubungi penulis-penulis, akan bantu kasih cuma-cuma semua buku beliau. Lalu saya datang, ditinggalkan nomor telepon rumahnya, saya sempat datang ke rumah beliau, lalu saya salaman. Setelah itu saya sebutkan saya hadir bersama dari Indonesia, kemudian saya sering memakai buku Anda dan seterusnya. Salah satu kisah yang terjadi, dialog saya sama beliau cukup lama waktu itu. Waktu beliau ketemu saya pertama, beliau langsung pegang jenggot saya gitu. Dia bilang, ini jenggot ente sedikit sekali ya. Terus saya langsung bilang, Syekh, ini di Indonesia sudah sangat banyak gitu. Karena kita di Indonesia kan ada jenggot Pancasila ya, cuma 1-2 lembar gitu ya. Tapi ini, saya bilang ini sudah sangat banyak Syekh. Kemudian kami duduk dialog. Salah satu kisah menarik beliau sampaikan, ada buku beliau judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya bisa dapat hidayah gitu loh. Beliau ceritakan semua mu'allaf bagaimana masuk Islam itu. Di antaranya teman kampusnya beliau, orang Kristen. Sama-sama di kampus ini lagi kuliah di Syria, waktu beliau dari Syria asalnya. Beliau bilang, sebelum saya masuk kampus, saya iseng aja pegang pundaknya teman saya orang Nasrani. Saya bilang, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah? Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah, Muhammad juga utusannya Allah. Yang temannya Nasrani bilang apa? Kalau begitu, saya juga bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia udah syahadat, udah masuk Islam. Udah masuk Islam. Ternyata banyak teman-teman kita Nasrani menganggap kita ini orang Islam membenci Nabi Isa. Karena sebenarnya tidak sama sekali. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi. Kalau ada orang Islam mengatakan Muhammad Rasulullah tapi Isa bukan, kafir. Nggak boleh. Rukun iman kita sebenarnya rukun iman kepada ya rasul-rasul, kitab-kitab yang turun kepada mereka. Itu harus kita imani. Dan ini juga sebuah pelajaran besar. Ya, hidayah Allah kadang-kadang datang dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang diinginkan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman di kampus, kalau ada orang-orang non-muslim, teman Anda yang mau masuk Islam, jangan lagi bilang sama dia, ini buku kau pelajari dulu. Oh nanti, ya Islam itu, bahkan ada yang kadang-kadang Islam bilang, susah Islam itu 5 hari, satu hari 5 kali sholat. Agama kamu lebih enak cuma nyanyi-nyanyi sekali seminggu, kan gitu. Untuk apa masuk Islam? Ini bahaya sekali gitu.
Kita ambil contoh kalau misalnya dia katakan, karena saya tidak paham agama Islam, nanti deh kamu pelajari dulu, ini buku saya kasih, atau nanti saya temukan sama ustaz. Itu keliru saudara. Karena untuk membuat orang masuk Islam tidak ada yang dituntun kecuali 2 kalimat syahadat. Kasus mandi itu cuma bagian pendapat sebagian kecil ulama, karena Umar mandi sebelum mengucapkan syahadat. Tapi ribuan sahabat Nabi yang lain masuk Islam tidak ada yang mandi, cuman syahadat. Tuntun dia, kamu cuma ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, selesai. Kalau dia meninggal 1 menit kemudian Anda dapat pahalanya. Tapi kalau dia tidak sempat syahadat gara-gara Anda tunda, dia meninggal 1 menit kemudian, Anda tanggung jawab. Ya jelas begitu, kan gitu. Jadi jangan ditunda, tuntun syahadat. Kenapa dikatakan mu'allaf? Karena dia nanti dituntun. Setelah itu baru dituntun salat, baru dituntun. Kalau dia terima sudah sholat, baru dituntun zakat, baru dituntun puasa. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Mu'adz, kau akan datangi ahli kitab di Yaman, Yahudi dan Nasrani, maka yang pertama kau dakwakan adalah syahadat. Ajarkan dulu tidak ada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, udara, air kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah. Kalau dia terima, baru kamu pindah ajarin 1 hari ada sholat 5 waktu. Gak usah sholat tahajud dulu, gak usah sholat duha dulu, 5 waktu sholat, tata caranya dan bacaan yang ringan. Baru kalau dia mereka terima, baru ingatkan ada zakat yang dari orang kaya mereka dikasih kepada orang miskin mereka. Kalau mereka terima, sampaikan setahun sekali ada puasa Ramadan. Kalau mereka terima, ada haji diperintahkan. Jadi rentetannya seperti itu.